Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Saputra di 5121030. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah yang beredar di dalam perekonomian. Instrumen kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Instrumen pengadilan moneter merupakan alat yang penting bagi bank sentral untuk mengendalikan uang beredar dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kemudian, bank sentral seperti Bank Indonesia memiliki beberapa cara tidak langsung untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Cara-cara ini seperti operasi pasar terbuka, seperti jual beli surat berharga, atau seperti saham pemerintah oleh bank sentral. Fasilitas diskonto, seperti bank sentral yang meminjamkan uang ke bank biasa. Giro wajib minimum. Ini adalah aturan yang mengharuskan bank-bank biasa menyimpan sebagian uang nasabah di bank sentral. Himbauan moral. Ini seperti bank sentral memberikan saran atau nasihat kepada bank-bank biasa atau masyarakat. Dampak perubahan suku bunga, harga, aset, dan kredit. Suku bunga merupakan merupakan suku bunga yang dibuat oleh bank sentral di masing-masing negara. Suku bunga dipresentasikan sebagai satuan persen pada kasus tabungan. Suku bunga merupakan imbalan yang didapatkan dari menabung di bank. Harga merupakan perubahan yang tidak terkendali, bisa mengakibatkan naiknya harga yang tinggi, memberikan dampak rusaknya pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan masalah lain. Aset merupakan perubahan jumlah uang yang beredar dalam satu perekonomian ataupun dapat sangat mempengaruhi harga berbagai jenis aset seperti saham, properti, dan komoditas. Kredit adalah kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkan uang atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu sebagai akibat dari argumentasi yang tepat. Pemberi pinjaman seperti halnya kendala dan kemampuan membayarnya. Bank syariah dalam mekanisme kebijakan moneter. Sistem ekonomi moneter Islam merupakan sistem ekonomi Islam yang memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam moneter Islam. Di antaranya adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Ada 4 instrumen yang digunakan untuk mengatur uang yang beredar. Yang pertama, pemerintah dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui operasi pasar terbuka, di mana pemerintah menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Kemudian, bank komersial yang dijamin oleh pemerintah membayar tingkat bunga yang dikenal sebagai fasilitas diskon. Kodang disebut kadang-kadang disebut tingkat diskon. Kemudian banyaknya uang yang beredar juga dapat dipengaruhi oleh penentuan rasio cadangan wajib yang disebut juga dengan rasio cadangan wajib. Kemudian meyakinkan pihak lain berdasarkan landasan moral dalam upaya memandu atau mengatur jumlah uang beredar. Otoritas moneter menggunakan argumen moral. Kesimpulan dari materi di atas, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses kompleks di mana tindakan bank sentral dalam mengelola jumlah uang beredar berdampak pada berbagai variabel ekonomi melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka dan fasilitas diskonto. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga, ekspektasi inflasi, dan nilai tukar yang ada pada gilirannya akan mempengaruhi pemerintahan agregat dan output ekonomi. Di Indonesia, kebijakan moneter telah mengalami pergeseran dari pendekatan langsung ke pendekatan tidak langsung, dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang berperan sentral. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.